kasih saya ucapkan kepada Bapak Warno yang telah memenuhi undangan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan dilema etika dan dukungan moral. Oke. Ya. Sebelumnya monggo Bapak perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Untuk nama saya Warno, untuk instansi saya itu SDN RW 5 Kecamatan Demben, Kabupaten Magetan, dan untuk tempat rumah itu bisa dulu Kecamatan Demben. Iya, itu saja mungkin. Iya, terima kasih Bapak Warno. Insya Allah Bapak siap ya untuk diwawancara. Insya Allah. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Ya, sebagai kepala sekolah tentunya kita itu banyak kasus yang ada di sekolah. Ya, banyak kasus baik itu dilema etika maupun itu tadi. Dan untuk melihat itu kita harus memahami dan harus kita lihat kasus tersebut. Ya. Dan untuk memahami itu kita harus berkomunikasi dengan berbagai pihak ya, yang terlibat dalam kasus tersebut. Itu mungkin sebagai pertimbangan kita nanti dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya dalam mengambil keputusan itu kan mungkin ada yang benar lawan salah, itu kan mungkin sudah lumrah ya kita dalam kehidupan kita. Dan dengan adanya itu dengan melakukan komunikasi, tentunya kita harus komunikasi dengan orang lain di sekitar kita. Jadi kita harus, kalau kita di sekolah harus ada tim ya, tim sekolah kita ya termasuk anggota kita, komite sekolah dan rekan-rekan guru dan sebagainya. Yang penting komunikasi begitu ya, komunikasi, intinya kita harus komunikasi, jangan mengambil keputusan itu hanya sepihak. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau dalam mengambil keputusan itu menyangkut orang banyak, itu tentunya kita harus selalu berhati-hati. Makanya harus selalu berkomunikasi. Di depan saya sampaikan, itu kalau menyangkut orang banyak itu harus selalu berkomunikasi dengan yang berkepentingan ataupun tim kita. Jadi kita tidak mungkin kalau menyangkut orang banyak itu kita harus kita ambil langkah sendiri, itu tidak mungkin, karena itu akan merugikan orang lain itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam untuk masalah itu, hal yang penting atau yang efektif dalam mengambil keputusan yaitu dengan selalu berkomunikasi dengan orang lain. Pokoknya intinya kita harus komunikasi dengan orang lain atau tim yang ada di sekitar kita. Selanjutnya pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu kasus-kasus antara benar dengan benar? Dan tantangannya dalam komunikasi benar dengan benar dalam mengambil keputusan, yaitu saat keputusan itu diambil itu pasti ada risikonya ya, pasti ada risikonya. Mungkin dari yang kena mungkin permasalahan apa mungkin ya, itu jadi nanti pokoknya intinya itu risiko itu pasti ada, pasti kita menanggung risiko dari keputusan yang kita ambil itu. Tantangan terberat berarti resiko, ya, dari ya, pengambilan keputusan mengambil itu ya. Risikonya ya, oke. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi untuk jadwal itu saya rasa tidak ada jadwal
itu kita tergantung dalam permasalahan yang ada itu, apakah itu harus segera diselesaikan ataupun tidak segera diselesaikan, itu disesuaikan dengan kasusnya. Iya, terus diselesaikan atau mungkin bisa ditunda. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika, Pak? Untuk mengambil keputusan itu mungkin tidak ada yang mudah ya, tidak ada yang mudah saya rasa, karena harus perlu dipertimbangkan ya, yaitu pertimbangan dengan tim tadi atau yang terlibat dalam kasus tadi. Jadi tidak ada jadwal ataupun dalam mengambil keputusan itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika? Mungkin selama ini mungkin kurang lebih 2 tahun ya saya menjadi kepala sekolah di SDN Krui 5, itu dalam kita akhirnya mengetahui karakter dari masing-masing individu atau orang per orang. Jadi kita akhirnya mengetahui hal itu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Suwarno, Ya, terima kasih sama-sama. sebanyak-banyaknya karena sudah bersedia untuk diwawancarai terkait pengambilan keputusan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalid. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sarijo. Seperti yang sudah kita janjikan kemarin, kita akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Ya Pak Khalid, insya Allah saya siap diwawancarai. Silakan Pak Khalid untuk memulai wawancaranya. Sebelumnya Pak Sarijo, monggo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarijo. Saya sebagai Ketua KKG kelas 4 di Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan. Terima kasih Pak Sarijo. Pertanyaan pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus bujukan moral? Ya. Untuk mengidentifikasinya, jadi kasus itu dikatakan bujukan moral jika ada 2 hal yang satu benar, yang satu salah. Jika dua-duanya benar, maka itu dinamakan dilema etika. Baik Pak Sarijo. Pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di organisasi Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya saya akan mengidentifikasi kasus tersebut serta mencari tahu fakta-fakta yang terkait, kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan musyawarah dengan berbagai pihak sehingga mampu mengambil keputusan yang baik bagi organisasi dan baik bagi orang yang bermasalah tersebut. Baik, Pak Sarijo. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Pertama, saya akan memanggil dan berdialog dengan pihak yang bermasalah serta mengidentifikasi permasalahan tersebut. Tentunya berdialog dengan kekeluargaan. Kedua, saya akan bermusyawarah dengan pengurus organisasi
kemudian bersama-sama menemukan solusi yang terbaik bagi organisasi serta baik juga bagi pihak yang bermasalah. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan keempat Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Menurut saya yang paling efektif adalah mengidentifikasi masalah dan bermusyawarah serta berdialog dengan orang kasus tersebut, tentunya bermusyawarah secara kekeluargaan sehingga bisa tercapai solusi yang baik. Selanjutnya pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya Pak Khalid, ini tantangan tersebut selama saya menjadi ketua KKG kelas 4, yaitu mencari solusi yang terbaik sehingga tidak merugikan semua pihak. Tentunya itu membutuhkan dukungan dari semua anggota. Baik, terima kasih. Pertanyaan keenam Bapak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal kasus saya tidak mempunyai, karena yang namanya permasalahan pasti tidak sesuai hari itu atau setiap hari ada atau tidak. Jika terjadi suatu permasalahan, saya sebisanya dan secepat mungkin akan menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Jadi Bapak tidak mempunyai jadwal tertentu, ya? Ada permasalahan sebisa dan secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Untuk selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan adalah musyawarah dengan rekan pengurus organisasi yang lain. Dengan bermusyawarah pastinya akan muncul ide-ide atau pendapat-pendapat dari anggota ataupun pengurus yang lain sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Dengan bermusyawarah tentunya Pak, ya? Ya. Untuk pertanyaan terakhir Pak Sarijo, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Sebagai pimpinan organisasi KKG, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan musyawarah dan berdialog bersama. Jangan sampai memutuskan atas ego kita sendiri, karena akan berakibat kurang baik bagi semua pihak. Serta tentunya berdialog secara kekeluargaan dengan orang yang mengalami permasalahan agar tidak terjadi perselisihan. Baik, sudah berakhir Pak Sarijo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak karena sudah bersedia untuk diwawancarai terkait pengambilan keputusan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak Khalid. Saya pamit dulu Pak Sarijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.